Sehari setelah pertemuan Puan AHY, muncul cuitan SBY yang menyebut dirinya bermimpi satu gerbong kereta api Gajayana menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama dengan Megawati dan Presiden Jokowi. Disambut Presiden ke-8 di Stasiun Gambir. Dalam mimpi tersebut, SBY menyebut Jokowi turun di Solo, Megawati menuju Blitar, makam Bung Karno, dan dia sendiri ke Pacitan. Mengutip artikel yang ditulis Pardomuan Gultom yang disadur dari Kompasiana.com menuturkan, dari sisi semiotika, setidaknya ada dua hal yang cukup menarik untuk diulas. Yang pertama, SBY, Jokowi, dan Megawati sebagai subjek yang dalam mimpi tersebut satu gerbong dengan pemberhentian di masing-masing tempat tujuan. Ketiga subjek tersebut merupakan mantan presiden. Meski untuk Jokowi, dalam mimpi SBY mensyaratkan akan habis masa periodenya atau tidak ada perpanjangan masa jabatan. Analogi turun dan menuju tempat asal masing-masing, SBY sedang memberi pesan simbolik bahwa ketiga subjek yang dia sebut, termasuk dirinya sendiri, kembali ke asalnya masing-masing. Yang kedua, istilah satu gerbong dapat ditafsirkan bahwa dia tidak membedakan dirinya dari dua subjek lainnya, yaitu Jokowi yang akan habis masa jabatannya dan Megawati sebagai mantan presiden. Artinya, SBY ingin menarik dirinya juga selaras dengan Jokowi dan Megawati. Apakah ini kiasan soal pilihan SBY terhadap objek Presiden ke-8 yang dia beri peran menyambut mereka bertiga di Stasiun Gambir? Cuma SBY yang tahu. Ada satu subjek yang memunculkan pertanyaan dari mimpi SBY ini, yakni subjek Presiden ke-8. SBY tidak memberikan ciri-ciri khusus siapa yang dia maksud dengan Presiden ke-8. Dia seolah mengafirmasi bahwa Presiden ke-8 yang dia maksud terbuka untuk ketiga tokoh tersebut. Dengan menarik dirinya tidak berbeda dengan Jokowi dan Megawati soal pilihan Presiden ke-8. Dan secara fenomenologis, antara peristiwa pertemuan Puan dan AHY sebagai anak-anak mantan presiden dengan simbolisasi mimpi SBY ini adalah dia ingin menyampaikan pesan bahwa pertarungan politik nasional ke depan merupakan pertarungan para penerus mereka. Hal ini terlihat dari simbolisasi turun dan menuju ke tempat mereka masing-masing, yaitu Solo, Pacitan, dan Blitar. Apakah mimpi ini mengisyaratkan bahwa SBY berniat untuk pensiun secara politik dan mewariskan hasrat politiknya kepada AHY dan atau Partai Demokrat? Pesan politik lewat mimpi bisa saja ingin mengaburkan fakta, atau sebenarnya SBY sedang mengimpikan. Terkait mimpi itu, Jokowi hingga Puan merespon baik pertemuan tersebut. Beberapa parpol juga berharap pertemuan SBY dan Megawati bisa betul-betul terrealisasi demi pemilu 2024 yang damai. Sementara itu, seperti yang dilansir CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia UI, Aditya Perdana menyebut, mimpi itu menggambarkan keinginan SBY untuk melakukan rekonsiliasi hubungannya dengan Megawati. Keduanya pernah bertarung di Pilpres 2004 silam. Kala itu Megawati sebagai incumbent melawan SBY yang juga merupakan anak buahnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. SBY maju dari Partai Demokrat yang kala itu baru terbentuk. Hasil akhirnya ia pun tampil sebagai pemenang mengalahkan Megawati dan hubungan keduanya makin memburuk. PDIP menjadi oposisi selama 2 periode kepemimpinan SBY. Langkah yang sama pun diambil SBY dan Demokrat pada masa kepemimpinan Jokowi sejak 2014. Ada keinginan Pak SBY untuk mengatakan bahwa satu, masa lalu yang terkait Bu Mega itu bisa terselesaikan dengan upaya yang sedang dilakukan PDIP dan juga Demokrat.
Mereka sedang membuka diri untuk menghilangkan sekat-sekat yang terjadi di masa lalu. Mereka mau mengakui itu sebuah perbedaan dan mau duduk bareng. Adit juga menilai mimpi itu menggambarkan harapan SBY untuk berada di dalam pemerintahan usai 2024 nanti, di mana pada masa pemerintahan Jokowi, Demokrat merupakan partai oposisi bersama PKS. Nah, pertanyaannya kemudian, di dalam pemerintahannya siapa? Apakah kemudian Capres ke-8 Ganjar Pranowo atau yang lain? Dalam mimpinya, SBY mengaku memiliki tujuannya masing-masing dengan Jokowi dan Megawati. SBY ke Pacitan, Jokowi ke Solo, dan Megawati ke Blitar. Menanggapi itu, Adit menilai hal itu sebagai tanda bahwa mereka memiliki rumah masing-masing. Menurut Adit, hal itu bisa diinterpretasikan secara beragam. Contohnya, partai politik yang berbeda. Tapi, pesan yang terlihat adalah gerbongnya sama. Arah perjalanannya sama. Sehingga kemudian mereka mau duduk bareng diskusi di dalam gerbong kereta itu. Kereta yang dimaksud yakni pemerintahan. Adit juga berpendapat mimpi itu bisa saja berkaitan dengan peta koalisi di pemilu 2024. Namun koalisi hingga kini masih berproses dan sangatlah cair. Di sisi lain, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menyebut mimpi itu tak terkait dengan koalisi di pemilu 2024. Mimpi itu lebih kepada ajakan SBY yang mengajak Megawati dan Jokowi untuk menjadi guru bangsa usai tidak lagi menjabat sebagai presiden. Itu lebih pada ajakan simbolis untuk kembali sebagai warga biasa dan menjadi guru bangsa setelah pemerintahan baru pasca 2024 terbentuk. Ia menganggap SBY yang bermimpi dirinya, Megawati dan Jokowi kembali ke rumahnya masing-masing lebih menunjukkan ketiganya sudah masuk ke masa purna tugas sebagai presiden. Ia pun mengartikan presiden ke-8 yang membelikan tiket kereta itu sebagai bentuk dia menjalankan pemerintahan nantinya secara independen tanpa ada ikut campur presiden-presiden pendahulunya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.